Jadi beliau wafat kalau nggak salah tahun 1998. Jadi waktu yang cukup lama sejatinya, tapi beliau ini pengaruh dan perjuangan beliau bisa dirasakan sampai hari ini. Pertanyaannya adalah apakah besok kita ini diholi oleh anak cucu kita atau tidak? Model-model orang kayak kita sekarang ini kira-kira anak-anak kita besok itu mau memberikan atau menghormati kita dengan hal atau tidak? Karena beliau ini adalah sosok yang saya pikir pendidikannya tidak terlalu tinggi. Beliau juga tidak mengenyam pendidikan sebagaimana pendidikan yang sekarang kita alami. Beliau tidak punya titel apa-apa. Titel dokter, dokter Andes, SAG itu sejatinya nggak paling penting. Itu hanya menambah angka dan tulisan saja semuanya. Apa arti sebuah itu semuanya kalau yang bersangkutan tidak bisa memberikan maslahah dan manfaat bagi yang lain? Saya selaku orang yang menangi dengan Pak Faizin, ya, dengan anak cucu semuanya, bahwa beliau adalah seseorang yang paham tentang agama. Beliau adalah priayi yang ikhlas, yang bijak. Bagi Haji Zainuri adalah pejuang agama, pejuang pendidikan. Kita bisa membayangkan banget Ayu Wetan pada saat itu, listrik belum ada, jalan belum baik, penghasilan masyarakat masih terbatas, metode pembelajaran masih sangat sederhana, masjidnya tidak semegah ini, tapi beliau dengan cara dan metode yang dipakai sabar satu demi satu memberikan pelajaran binaan pendidikan agama kepada masyarakat sekitar. Kenapa beliau dengan kesederhanaan, dengan sarana yang terbatas bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pengaruh agama yang baik? Yang pertama karena beliau adalah memiliki komitmen agama yang baik. Bagi beliau agama tidak cukup diajarkan sebagai ilmu. Mbah Zainuri memaknai agama itu harus dipahami, harus diresapi, dihayati, dan diamalkan. Kalau sekarang banyak guru-guru kita ini yang mengajarkan agama itu sebagai ilmu. Rukun iman hafal, rukun Islam hafal, maksiat juga jalan, pelanggaran juga jalan. Jadi pelaku-pelaku kriminal itu bukan orang yang tidak hafal rukun iman. Apa dia? Rukun Islam juga hafal. Karena dia memaknai agama itu sebagai ilmu, dihafalkan, tidak pernah diresapi dan diamalkan. Ini tantangan yang sangat besar bagi pendidikan agama saat ini. Beliau dulu dengan keterbatasan itu, dengan ketelatenan, dengan kesabaran, satu persatu diajari dengan cara-cara tradisional. Alhamdulillah generasi tua yang sekarang ada ini mungkin juga mendapatkan asar dari perjuangan beliau. Ini adalah pesan yang akan disampaikan ketika ada peringatan Haul. Bukan hanya kita tadi kirim doa lewat tahlil, semoga beliau menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah, diampuni segala dosa dan kesalahan, juga diterima semua amal perbuatan dan perjuangan beliau. Tapi yang penting dalam hal ini adalah kita ingin mengingat kembali perjuangan Kiai Haji Zainuri yang merupakan tokoh agama lokal, tapi ilmunya sampai menyebar kemana-mana. Sebab saya tahu mungkin orang-orang Bangat Ayu ini banyak yang di luar yang telah memberikan pencerahan bagi orang lain hasil dari didikan beliau. Kemudian Kiai Haji Zainuri ini orang yang betul-betul qanaah dan ulet dalam perjuangan. Beliau memiliki 10 putra-putri yang sekarang bisa kita lihat cara pendidikan sukses.
secara ma'isyah seharian juga baik. Ini merupakan hasil keikhlasan beliau di dalam keluarga. Sekali lagi, yang menjadi pemikiran kita, apakah kita ini yang sekarang masih gagah, masih sehat, ini juga akan memiliki spirit perjuangan yang seperti beliau. Sehingga beliau meskipun sudah wafat, tapi insya Allah karena ilmunya terus ditebarkan pada masyarakat, selama masyarakat atau santri dan siswanya itu berbuat baik, insya Allah akan mengalir pahala-pahala dan amal jariah bagi beliau. Ini yang perlu kita teladani, tidak usah kita terlalu idealis. Masyarakat yang penting satu huruf, dua huruf kita sampaikan sehingga terpatri dalam jiwanya, dipahami, diamalkan. Ini insya Allah akan menjadi amal jariah kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, hari ini, malam ini juga sekaligus aflah akhirus sana RAMI Miftahul Ulum. Jadi RAM ini adalah tinggalan beliau. Beliau bukan hanya mengajarkan dan memberikan pencerahan pada masyarakat lewat pengajian-pengajian klasik, pengajian-pengajian sorogan, jamaah, tapi beliau sudah berpikir modern bahwa pendidikan agama yang efektif adalah melalui pendidikan formal. Maka ada Raudatul Atfal, ada Madrasah Ibtidaiyah. Ini sekolah tenanan, ini sekolah formal yang lulusannya memiliki ijazah, bisa untuk sekolah di jenjang berikutnya. Ini bukti bahwa beliau ini memberikan tinggalan berupa lembaga pendidikan umum yang bercirikan agama namanya MI dan LA Miftahul Ulum. Kalau beliau masih gesah, masih hidup, tentu beliau akan bertanya, apakah masjidku ini masih bisa dimanfaatkan pada saat saya masih ada? Apakah MI dan RA saya ini bisa berkembang sebagaimana yang dulu saya cita-citakan? Ini yang menjawab adalah para dzurriyyah dan putra-putrinya. Mungkin beliau juga ingin bertanya, apakah madrasah kita ini bisa berkembang? Apakah bisa memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat? Ini adalah PR kita sekalian. Mengelola pendidikan formal itu tidak bisa dikelola, yang penting jalan tidak bisa. Maka Raudatul Miftahul Ulum ini yang didirikan sekian puluh tahun sebelumnya, insya Allah kalau terkelola dengan baik, ini akan maju. Ini akan berkembang dan menjadi sekolah unggulan. Kalaupun toh sekarang belum berkembang secara maksimal, ini pasti ada sesuatu yang menjadikan lembaga pendidikan kita ini belum maju. Ini harus betul-betul diurai kembali, dikaji kembali, kira-kira apa penyebab madrasah yang didirikan oleh beliau saat itu, dan usianya sudah cukup panjang. Ini merupakan mercusuar, ya. Ini induknya pendidikan agama sampai saat ini. Kenapa lembaga kita ini belum bisa optimal? Beliau tentu ikut gelisah, karena ini sudah cukup tua madrasah kita ini. Maka sekali lagi, tugas kita sebagai generasi penerus perjuangan Kiai Haji Zainuri, wajib hukumnya untuk bisa melihat kembali bagaimana agar MIRA kita ini bisa terus berkembang, membawa misi-misi agama yang baik. Maka tentu nanti kita perlu duduk satu meja kembali. Apa kira-kira peluang yang ada di madrasah kita dan masyarakat Banget Ayu ini? Apa kira-kira kendalanya, penghambatnya? Ini harus kita temukan. Kenapa madrasah yang sudah sekian lama berdiri ini, pengelolanya juga bukan orang sembarangan semuanya ini,
tapi sampai sekarang belum bisa optimal. Karena apa? Ini harus kita temukan dulu. Kalau boleh saya menduga, kenapa kita belum bisa optimal? Yang pertama adalah penguatan visi dan misi kita dulu. Kalau orang sudah lengah dan abai terhadap cita-cita beliau, maka susah bagi generasi belakangan ini untuk bisa memperjuangkan apa yang beliau perjuangkan saat ini. Mungkin beliau ingin mendirikan FI dan RA-nya adalah agar generasi muslim itu secara terstruktur pemahaman agamanya bisa baik, pelajaran umum baik, pelajaran agama baik, moralitasnya baik, akhlak karimahnya juga ada pada anak-anak kita sekalian. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan madrasah didirikan untuk itu, maka kita selaku pengurus yayasan, para dewan guru, semuanya harus satu komando. Bagaimana agar madrasah yang telah berdiri dan sangat ideal ini bisa terus berkembang. Kemudian kita menduga juga kenapa sebuah madrasah itu tidak bisa berkembang secara optimal. Kemungkinan ini sistem pengelolaan dan manajemennya kurang baik. Meskipun sudah jalan tapi kurang optimal. Maka perlu adanya upaya-upaya yang dibangun oleh semua komunitas di madrasah ini. Yang penting kompak. Susah kita ini mewujudkan cita-cita besar sekelas cita-cita beliau kalau orang-orang di dalam ini sudah tidak kompak. Boleh kita nggak kompak di luar, tapi kalau sudah cita-cita madrasah kita harus bersama. Kepentingan-kepentingan personal abaikan dulu. Ini madrasah sudah memiliki izin operasional. Kalau sampai besok tercabut izin operasionalnya gara-gara siswanya tidak ada, mungkin dosa kita berlipat, ya. Karena kita dolim, beliau terputus amalnya gara-gara ketidakmampuan generasi ini melanjutkan madrasah yang telah dibangun oleh beliau. Sekali lagi, komitmen agama untuk memperjuangkan yang kedua manajerial ini penting. Kita kenali dulu kira-kira peluangnya apa, tantangannya apa, sehingga kita ini bisa melanjutkan, memberikan terapi yang tepat bagaimana agar RAMI Miftahul Ulum ini bisa kembali jaya berkembang, karena kita sajikan pendidikan umum yang baik, prestasi yang baik, pemahaman agama yang baik, akhlakul karimah nanti akan digodok di sini semuanya. Tinggal kesiapan para pengelola ini siap atau tidak. Kalau tidak siap, saya malah pengen ini dibelikan kepala. Jadi kita ini mendingan beli kepala, kita bayar, tapi kita target. Anda tak bayar sekian, tapi 2 tahun, 3 tahun siswanya harus banyak. Daripada kita memaksakan diri kalau kita tidak mampu, ya. Tapi saya yakin semua mampu. Saya melihat yang langgar di depan ini bukan orang sembarangan semuanya. Cuma mungkin belum pakai cover biasanya. Nah, cover ini penyakit yang tidak jelas ini. Ya. Covernya kapan juga nggak tahu saya ini. Tapi saya yakin kalau ini kita mau kembali mengingat perjuangan beliau, ya, ini Gubernur Fatih sebentar lagi mau purna. Nanti akan fokus di sini, ya. Ada Mbak Istiqomah, ada Pak Adib ini mengingat boleh Pak Adib di sana-sana, tapi jangan tinggalkan yang di rumah. Pak Wahab ini boleh kemana-mana, jangan tinggalkan yang di rumah. Dengan keluar terus dan di dalam mengurus siapa. Ini sudah saja saya pikir kita semuanya kembali ke basic kita ini. Amanah orang tuanya harus kita kembangkan dengan baik. Masyarakat didekati semuanya, kasih jaminan. Kalau sekolah di FI kami, di RA kami, insya Allah anak-anak yang keluar dari sini, dia akan menjadi anak yang pintar, yang cerdas, orang-orang yang memiliki pemahaman agama yang baik. Saya jamin akhlaknya pasti baik, pasti laris nanti. Tapi dimulai dari gurunya dulu. Kita nggak mungkin ngasih jaminan baik kalau gurunya nggak baik. Kita nggak mungkin menggaransi orang sekolah di sini baik kalau pengurus dan yayasannya kurang baik. Kita mulai dulu gurunya, yayasannya, pengurusnya, kompaknya, baru kita akan menyajikan hal-hal yang baik bagi masyarakat. Terima kasih. Pada kita sekalian,
atas terselenggara kegiatan ini, semoga memberikan manfaat dan maslahat untuk kita sekalian. Dari saya, Abdul Kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.